Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian? Nggak kerasa ya, kita sudah masuk lagi ke bulan Juli. Sebentar lagi kita akan kembali masuk ke sekolah. Gimana liburan kalian? Ada yang jalan-jalan? Atau ada yang di rumah aja? Membantu orang tua? Apapun itu, kita semua bersyukur bahwa kita masih di dalam pemeliharaan dari Tuhan. Kita masih diberikan begitu banyak hal, begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mulai lagi kebaktian sekolah minggu online. Kita akan mau memulai dengan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita bersyukur bahwa kita bisa memuji Tuhan. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersama. Kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Ya Tuhan yang boleh pimpin ibadah online pada hari ini mulai dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, mulai dari kapan kita memuji Tuhan? Apakah itu dimulai pada saat kita lagi beribadah aja? Atau pada saat kita mau tidur? Atau pada saat kita di gereja? Kita itu memuji Tuhan sepanjang waktu, sepanjang hari, mulai dari terbit matahari sampai terbenam. Kita memuji Tuhan sepanjang hari. Nah, ada satu lagu judulnya Dari Terbit Matahari. Kita mau menyanyikan lagu itu, kita mau mengucapkan bahwa kita mau memuji Tuhan mulai dari terbit matahari sampai pada masuknya. Semua pada bisa kan lagu ini? Ya, kita mau nyanyi lagu ini ya. Yuk.
anak-anak semua, kita memuji Tuhan dengan cara kita menyanyi ya. Nah, itu juga ada satu lagu lagi yang mengenai menyanyi, dimana kita mau bicara bahwa kita mau kasih tahu ke Tuhan bahwa hati kita penuh dengan nyanyian. Siapa di sini yang pernah nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian? Ya, luar biasa. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Semuanya bisa ya? Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab pada hari ini ceritanya adalah mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan bagaimana Tuhan akan nanti meminta kita melakukan kehendak Dia sebagai anak-anaknya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita Alkitab hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu yang mungkin udah lama ya nggak dinyanyiin ya. Semoga semuanya masih pada bisa ya. Masih ingat lagu ini? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari hidupku. Berbuah, sehingga firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari langkahku. Berbuah, Yuk, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita. Ya Tuhan yang boleh pimpin sehingga kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini judul ceritanya adalah Penghakiman Terakhir. Bahan Alkitabnya diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kita mulai ya. Anak-anak, siapa di sini yang pernah disuruh tunggu? Misalnya menunggu orang tua yang mau pergi kerja atau mau pergi ada rapat, tapi anak-anak nggak boleh ikut.
Jadi kita disuruh tunggu di tempat yang lain gitu. Misalnya bisa tunggu di rumah atau juga disuruh tunggu di tempat tunggu. Siapa di sini yang pernah melakukan itu? Nah, pada saat kita menunggu itu, apa yang kita lakukan? Apa yang anak-anak di sini lakukan? Apakah anak-anak tidur? Ataukah ada yang makan? Ataukah ada yang jalan-jalan? Atau bisa juga ada yang kebanyakan sih ya. Kebanyakan wah sibuk nih. Sibuk sama apa? Sibuk sama gadgetnya masing-masing. Mungkin main handphonenya, nonton YouTube mungkin, atau main Roblox, atau main TikTok. Nah, di sini siapa yang main TikTok mungkin? Ya sibuk lah. Nah, kadang-kadang kita sibuk ya dengan kita punya kegiatan itu, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kita masih ada pekerjaan yang lain yang mesti kita lakukan. Mungkin saking sibuknya kita dengan bermain game, atau kita nonton YouTube, atau kita melakukan hal yang lain, kita lupa nih, jangan-jangan nih seperti anak ini, waduh, lupa ada pekerjaan gitu. Sedangkan waktu sudah malam tuh, karena nggak ada yang ingetin ya, karena orang tuanya lagi nggak ada, jadi lupa deh untuk melakukan. Nah, anak-anak tahu nggak yang namanya menunggu itu sebenarnya sama tuh seperti yang kita semua lagi lakukan sebagai murid dari Tuhan Yesus. Saat ini kita juga lagi menunggu. Menunggu apa? Nah, kita lagi menunggu Tuhan Yesus untuk datang kembali. Jadi waktu itu Tuhan Yesus kan bilang kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berfirman bahwa Dia akan kembali lagi datang. Jadi kita semua juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita saat ini lagi menunggu Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalau Tuhan Yesus yang datang kedua kali itu kapan? Besok? Bulan depan? Tahun depan? Minggu depan? Siapa yang tahu? Nah, nggak ada yang tahu. Tapi selain itu juga ada Tuhan Yesus itu datangnya kedua kali, apakah sama seperti yang pertama kali? Masih ingat Tuhan Yesus datang pertama untuk menebus dosa manusia. Yang kedua kali ini masih sama? Bukan. Nah, Tuhan Yesus datangnya kedua itu, Dia akan datang sebagai Raja. Dia akan dikelilingin oleh malaikat dan Dia akan mengelompokkan anak-anaknya berdasarkan perbuatannya. Ada anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, dan ada juga anak-anak Tuhan yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu kalau kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, ini ada contoh-contoh dari anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, misalnya contohnya nih, ada yang memberikan makanan dan minuman buat orang yang miskin. Ya, nih contohnya nih ada anak yang memberikan paket makanan nih kepada pemulung atau pengemis bagi mereka yang membutuhkan. Nah, bisa juga orang yang memberikan sumbangan baju untuk orang yang membutuhkan. Itu juga melakukan kehendak Tuhan. Nah, selain itu juga ada seperti ini, yang melawat orang yang sakit. Melawat, tahu nggak anak-anak artinya melawat? Melawat itu mengunjungi, menjenguk. Nah, di sini siapa yang pernah menjenguk temannya atau saudaranya ataupun keluarga yang lagi di rumah sakit? Nah, selain menjenguk, kita juga mendoakan biar cepat sembuh, cepat sehat, ya. Nah, anak-anak pun juga bisa melakukan. Misalnya di sekarang ini emang kalau misalnya anak-anak langsung pergi ketemu sama orang miskin kasih sumbangan, mungkin takut orang miskin ini, oh ini ada apa ini, langsung main kasih aja gitu. Tapi anak-anak juga bisa mengumpulkan sumbangan melalui misalnya di sekolah masing-masing biasanya ada kegiatan aksi sosial, atau di sekolah minggu
kita juga kadang-kadang melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk panti asuhan. Untuk panti asuhan itu tempat anak-anak yang dipelihara ya. Ada juga kita ngumpulin sumbangan misalnya untuk panti Werda, untuk panti jompo, untuk orang-orang yang udah tua. Nah, bisa ya, kita juga berpartisipasi anak-anak. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang untuk kita berbagi kepada sesama kita. Kita memberikan makanan, memberikan minuman. Kita juga mungkin kita kalau misalnya sekarang ini kita mengunjungi orang sakit, mungkin kita belum bisa ya, karena anak-anak juga dibatasin untuk datang ke rumah sakit. Nggak semuanya boleh datang. Tapi kita bisa juga membantu untuk mendoakan ya. Kita bisa bantu untuk mendoakan teman kita yang lagi sakit. Misalnya kita tahu nih, ada teman kita yang sakit nih. Kita bantu dengan cara kita berdoa. Kita kan bisa berdoa untuk teman kita kan. Kita berdoa di rumah, kita doain namanya siapa, misalnya namanya si Andi atau namanya siapa, ayo Tuhan tolong sembuhkan. Nah, anak-anak melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya berdoa, bernyanyi, baca Alkitab aja, tetapi kita perlu peduli sama orang lain dan kita menolong orang lain tanpa pamrih. Nah, itu adalah cerita hari ini. Jadi ingat ya anak-anak, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan, itu kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari Matius 25 ayat yang ke-40. Bisa buka Alkitabnya masing-masing. Matius 25 ayat yang ke-40. Nah, bunyinya apa ya? Nah, ini dia. Matius 25 ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita baca lagi ya sama-sama. Matius 25 ayat yang ke-40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi ingat ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Buat anak-anak yang ikut di online ini, bisa memberikan persembahan kalian kepada orang tua atau supaya nanti bisa diberikan kepada gereja. Nah, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan menyanyikan satu lagu. Lagunya Aku Bawa Aku Berikan. Sambil kita persiapkan ya persembahan kita.
kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk pekerjaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan juga berkati orang tua kami yang bekerja untuk membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di ujung dari ibadah online kita pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita, tapi jangan lupa ya bahwa seperti yang tadi dikatakan di dalam cerita hari ini, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan berdoa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Biarlah kami boleh hidup berusaha untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi lagu Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke anak-anak, kebaktian online sudah selesai. Sampai jumpa di kebaktian online berikutnya. Bye-bye.